ya Latif 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 ya Latif. Allah latifu bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz. Al-Masyikhuna wa nawabihi Al-Habib Ali bin Abdullah As-Suddar wa nawabi Syekhuna wa nawabi Salus Saleh wa nawabi Ahli Karim wa Ahli Sirur wa jami'a masyikhina wa muslimin muslimat Allah ta'ala syarahu bi rahmatil maghfirah wa yu'adi darajatana bayanah wa yu'idu alaina wa ala awladina wa dhurriyyatina wa azwajina wa sahabana wa man habba wa ahsana wa awsana bid'ah min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulutihi wa khususiyati wa nafahati wa karamatin fi dunya wa dunya al-akhirah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana ta'ala bihi wa bi'ulumihi bid darain hasul maqalah. Qawluhu ya ahlal baitil mustafa ya ahlal karam wa ahlal wafa Bithu ubaidan qad hafa hair mudayyi' lil ma'ad. Di sini Wali Kutub Habib Ali bin Abdullah As-Suddar beliau bertawassul dengan memanggil akan ahlul baitnya Nabi Muhammad SAW dan bertawassul dengan mereka. Sudah kita ketahui ahlul bait Nabi itu para dzurriyyat Nabi itu secara khusus. Jadi secara khusus keturunan Nabi itu adalah Habib dan Syarifah. Itu secara khusus. Secara umum setiap orang nang beriman, setiap orang nang beriman nang takwa itu adalah keluarga Rasul Allah. Jadi secara umum siapapun nang beriman nang bertakwa itu keluarga Nabi. Itu secara umum. Kalau secara khusus adalah anak cucu Nabi nang dari sidin, darah daging sidin. Nah, jadi dzurriyyat Nabi ini di dalam Al-Quran sudah disucikan oleh Allah dengan tathhir azali, dengan kesucian yang pada azal. Oleh sebab itu, kalau orang itu sudah ditakdirkan jadi dzurriyyat Nabi, wajib bersyukur. Jangan merasa kalah dengan orang ahli dunia. Maksud jangan kalah tuh, jangan tunduk dengan mereka, jangan rendah dengan mereka, jangan. Jadi jangan tunduk lawan bubuhan ahli dunia, jangan merendah diri dengan ahli dunia, karena Allah sudah takdirkan kemuliaan yang luar biasa, itu ada mengandung darah dan daging. Nah, kita ini bangsa sama apa caranya? Cintai mereka supaya terkumpul dengan mereka. Itu lagi jalannya. Kadang alih
Jadi kada perlu kita mau sidin apa jadi nang sama itu undang adalah kada perlu supaya tak kumpul lawan buat sidin sayangi minimalnya jangan menyambati, jangan menghina, jangan meremehkan. Nah sekarang sudah masanya yang dinamakan akhir zaman. Yalah, mereka yang anti ahli sunnah, mereka yang anti ahlul bait, mereka yang anti ahlul bait, bawaan lawan manusia yang lain supaya kada percaya dengan ahlul bait. Na'udzubillah min. Jadi bukan mereka itu mengikis mematiakan ahlul bait, tapi mengikis di hati manusia yang sudah cinta, yang sudah percaya dengan ahlul bait. Jadi bukan mereka itu membasmi ahlul bait, tapi membasmi di hati orang yang sudah cinta. Nah, bagaimana supaya hilang? Kalau percaya lagi dengan ahlul bait, kalau percaya lagi lawan dzurriyyat Nabi, na'udzubillah, subhanallah. Mudah hati kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada visi guru, alhamdulillah seperti apa guru Sohobul. Coba lihat pembuktian bahwasanya keyakinan sidin bujur Allah berikan karomah. Pembuktian bahwa sidin etikat sidin bujur Allah berikan, pembuktiannya adalah karomah, itu pembuktiannya. Sebagaimana nabi-nabi bahari diberi bukti kenabian mereka dengan mukjizat, Jadi wali-wali itu dibuktikan dengan karomah. Nah di antara dakwahnya Abah Guru, di antara ajakan Abah Guru adalah mempercayai dengan ahlul bait. Bahari alhamdulillah pas belang pada sidin bahari, belang pada Abah Guru. Jadi sidin pelajari pas belang pada sidin pelajari aja sidin cara kita memandang ahlul bait ya sidin. Pelajari sidin sama apa diambil sidin babantalan mengrajin sasaktaran tolong di bisnata darahnya sasaktaran menghams. Ini apa sih sebenarnya bantal. Nah, di ujungnya kok namanya bantal juga. Nah itu sih ujungnya ia bantal, tengahnya ia bantal, sebagian ia bantal. Misalkan kedua rokok sebungkus, ambil sebilah nama rokok juga. Nah itu sidin pelajari pandangan kepada dzurriyyat Nabi. Jadi anggap buat dzurriyyat Nabi itu seperti ujung kan ya, tapi tetap taraitnya menyambung, paham gak? Ada lah putus, ada. Anggaran rokok tetap sebungkus diambil, ya rokok juga namanya, tetap rokok. Nah itu sidin pelajari caranya dia sidin. Nah, supaya kita itu bujur-bujur mencintai dzurriyyat Nabi sampai itu keyakinan sidin Allah berikan karomah, pembuktian sebagai kebenaran pandangan batin sidin, keyakinan sidin. Mudah-mudahan Allah menambah hati kita. Ya kan, mudah-mudahan Allah menambah cinta kepada mereka. Kita kalau kau sudah beramal seperti pun wali-wali itu kadang kawan. Ya kalau makan semalaman berapa? Sahatam Quran orang kita paling nak hafal juz-juzan aja ya, juz al-Bukhari, juz Mangga. Sembahyang 1000 rakaat kawal kita ada awal kita. Hampir bersedekah pulang wani habis kawal kita ada kawal kita. Jadi sedekahnya kata kawan apa kata kawan. Orang pulang nampak munjuk memusuhi bubuhan wali-wali itu nah. Orang nampak dengki di amploki kalau kita sih ada kawan juga. Kalau di hati sidin mangsa itu kan wali-wali itu sama itu orang menyambati, orang menghina, malah didoakan orang itu kebaikan. Coba biar mau kita bangsatnya dari
kecapnya kali bisa kesalahan ya, kecapnya kali bisa dosa dia. Ya Allah, kira-kira ini bisa banyak udah dosanya. Nah, mau kita nang sebenarnya wali-wali ada balawanan, kawalan nuti hati sidin, nuti ilmu sidin, nuruti ibadat sidin, ilmu sidin, kada kawan cinta barang kita. Terbawalia, di antaranya wali tadi adalah para zuriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin pula mengumpamakan Abah Guru, zuriat Nabi itu seperti emas murni. Emas murni. Ada kita ini seperti mitasi. Tahu kan mitasi? Mitasi sapuhan. Ya, dengan berjalannya waktu, apa kabar? Hilang nangka kuningannya tadi, kilauannya tadi hilang berataan. Karena sapuhan aja, palitan aja, bukan saas. Nah, seperti itulah kita ini tadi. Nah, jadi kita ini harus tahu di diri. Jadi kata kawa menjadi mereka, mencintai mereka barang. Di akhir zaman manusia dibawai oleh orang kelompok-kelompok yang anti ahlul bait, membawai manusia supaya jangan mencintai, supaya jangan percaya dan sebagainya. Sampai apa guru bahar itulah supaya kita itu apa kita supaya kita itu cinta kepada mereka benar. Kadang-kadang disini ahlul bait itu diutus oleh Rasulullah untuk apa? Gawiannya memintai duit orang. Itu hakikatnya utusan Rasulullah. Mun kita ya Allah nangaran kita hadir kan bahaya ya Habib tidak datang pulang. Bisa memintai apa pulangnya ya Allah. Nah padahal mun husnuzan Abah Guru itu luar biasa dia. Banyak Habibnya ya pulang saudara. Ya kan? Husnul apa seuzonnya batin kita. Tapi kalau Abah Guru, jadi menurut Yesidin yang di dalam kita ada Rasulullah itu mengutus anak cucunya untuk bahangus yang diambil itu apa kasasumban supaya kita tuh sehat, supaya kita waras, supaya kita bagus. Itu sebenarnya kadang-kadang yang diambil mereka haram-haram daripada mereka supaya apa dibuang oleh sidin tadi. Kadang-kadang dari harta kita yang bercampur, ada ribanya, ada syubhatnya dan sebagainya. Itu nang dipinta mereka, itu nang diambil mereka. Untuk apa? Dibuang sidin, kadang nang disulung sidin pak, kadang nang makan sidin pak. Kalau perhatikan buat durian-durian Nabi itu jarang-jarang bisi biar nang ngarang tabungan duit itu jarang-jarang bisi ATM kan. Bilang habis-habis sem itu ya. Kesannya itu berjualan ini, duitnya habis karena dibagikan kemana, diberikan kemana. Tuh ulun sepengetahuan ulun buah duit Nabi itu langsung ini. Karena darah daging Rasulullah kada mau simpanan duit. Mun kita hendak ada simpanan di tangannya tak? Ini Depok ada di tangan kita ada. Pakai besi ada kita. Zuriat Nabi ya. Mereka itu ingin meringankan kita perjalanan di akhirat kena. Jadi diambil mereka. Ada yang berhutang kata si bayaran. Ya Allah, Habib Ano, Ipah Ano kata si bayaran. Kenapa? Ini membawakan bedulu supaya kita ringan di sana. Itu hakikatnya. Apalagi Rasulullah SAW dalam hadisnya, anak cucuku tuh tahu utang lawan ikam kada dibarinya kena dan membayari di hari kiamat. Berarti apa ya? Orang tuh pacak berdapat Rasul, pacak salah. Nah itu hikmahnya. Tapi pun kita mun kada ada ilmunya, nah iya tuh kan. Bahaya salawas takawal ipahnya pun ini. Kalau lo terus apa sih kalau minta kena minta sarudong, kena minta baju, kena minta ini. Nah itu karena kita kada paham. Ya bilangnya kada paham berarti kada mengerti. Sama ya.
Memang orang mengerti, oh berarti sidin itu mengurangi hisab aku kena di hari. Nah bisa jadi ini ada nang rigen, ada nang kotor, ada nang syubhat dan sebagainya. Itu sidin meringankan untuk kita sebenarnya. Itu utusan Rasulullah mengirim kepada kita. Kita harapkan baca salawat di rumah. Tok ya, ada Habib datang, berarti kabul salawat. Ya ada. Hah? Berarti kabul salawat yang kita baca tuh. Cuma bukti ya kan? Tukang urut tuh nang kira-kira menyamani lah berdatangan. Ada. Tukang sontek tuh menyamani lah. Ada. Tukang lulur bang, padas awak ya kan? Ada yang menyamani berdatangan. Jadi sampai itu juga. Kadang-kadang Rasulullah tuh mengirim anak cucunya model lawan kita sama itu, model menyontek, model membusuk kita, model apa ya, nang padas, nang pahit, sebenarnya untuk menyembuhkan kita, membagusakan kita. Udah kita diberi baik sangka. Nah, jadi di sini Habib Ali ya kan menghalang ya latifat ini, beliau bertawassul dengan ahlul bait. Karena ahlul bait ini sudah di dalam Quran disucikan oleh Allah, sudah disucikan. Jadi kalau mereka itu disucikan oleh Allah, apa kita menggaduhi orang yang sudah diberasihi Tuhan? Apalagi kita sambat, naudzubillah min dzalik. Ini kan harus kita jaga ujian. Makanya ujian ulun tadi di YouTube, di medsos itu ujian gonal bagi kita. Mereka kelompok-kelompok kada percaya dengan ahlul bait inya babawaan, supaya hati jangan percaya dengan dzurriyyat Nabi, jangan percaya dengan keturunan Nabi. Naudzubillah min. Mudah nanti kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kan tentang putar-putar hati ini biar Allah. Asalnya percaya, asalnya cinta, tak ada orang tujuh, tak ada sarik itu Tuhan ampun gawian. Hati-hati banget kita, makanya itu nang ya muqallibul qulub, ya muqallibul qulub, minta jagakan hati kita nih supaya tetap di dalam ahli sunnah wal, di antara ahli sunnah wal jamaah, percaya dan yakin cinta kepada ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar kawan cucu sayang kada saya. Kalau ada orang yang memusut lawan cucu biar dapat tak boleh kada boleh. Kalau ada yang mengibit bang mencelek dia. Nah itu ya. Jadi bilanya biar memusut tak boleh biar, bilanya biar mengibit mencelek biar. Jadi terserah aja kita. Hendak maulah Nabi tak boleh kah? Hendak maulah Nabi mencelek kah? Terhadap dzurriyyatnya, anak cucunya kita. Nah, di situ. Ini pentingnya ya lah. Ini apalagi nang bina itu sudah. Makanya guru-guru kita itu mempertahankan etika, mempertahankan iman, mempertahankan hati, jangan sampai ubah dengan keadaan zaman, keadaan masa yang serba macam-macam. Nah, oleh sebab itu itulah fungsinya majelis. Majelis ini seakan-akan seperti kapal nanggonol, kapal Nabi Nuh nanggonol dengan badai topan macam-macam, puting angin macam-macam itu kada bergeraknya. Itu majelis. Makanya hendaklah kita memasukkan diri kita di dalam majelis supaya jangan terpengaruh di medsos dan sebagainya, karena kita ada sudah bisi pegangan. Wasabinun linnajati idza khifta min tufani kulli adha wanju fiha la takunu kadha wa qasim billahi wasta'ini. Itu jadi masuk kita di dalam kapal supaya jangan sampai tak ombang-ambing dengan adanya gelombang, dengan adanya badai, topan, angin. Nah, jadi akhir zaman itu seperti badai sudah, akhir zaman itu seperti angin, topan sudah.
akhir zaman tuh untuk apa? Mempengaruhi diri kita. Tapi apabila kita sudah sering majelis, masuk majelis, insya Allah berarti kita masuk ke dalam kapal nanggo. Mudah kita istiqomah kita. Penting istiqomah gitu. Nah itu penting ahlul baitnya, ya Pak. Al-Quran mengatakan inna a'tainakal kautsar. Tafsirnya inna a'taina, sesungguhnya kami wahai Nabi Muhammad memberi akan engkau kal kautsar, al kautsar dzurriyyatan thayyibatan katsiratan thahiratan. Dzurriyyat yang banyak, yang suci, yang bagus, yang elok dan sebagainya. Itu di antara tafsir dari Pak al-kautsar. Inna a'taina kal kautsar. Kami beri engkau wahai Nabi Muhammad al-kautsar. Apa makna al-kautsar? Yaitu dzurriyyat yang sangat banyak sampai hari kiamat. Nah, jadi mereka yang bersih ini wajarlah ditawassuli. Hendak Bapak pinta lawan Tuhan bahwa mereka yang bersih. Baharaan doa-doa kita dikabulkan oleh karena membawa orang yang berasi, orang yang disayangi oleh Allah kita bawa. Jaga ibarat kita tak beelang ke rumah siapa misalnya, siapa yang disayangi oleh nang ampun istana, nang ampun rumah, itu kita bawa. Kira-kira lawang istana terbuka kada? Terbuka gara-gara siapa? Nang disayangi tadi, nang disayangi. Ini utas, tahu lah utas? Cincin kau dimakan. Utas, ya kalau misalnya utas kalau tengahnya misalnya berlian, misal, ya kalau jadi ini utas misalnya tengahnya berlian, ya kalau dihiganya ini setetes misalnya lah, ya kalau ini anunya ini napongannya lain amas, lain apa ngarannya, lain sawasa, lain yang paling murah apa ngarannya, tembaga. Ada yang pada pada tembaga apa? Kawat. Apa alpaka kan apa? Nah itu tuh yang paling lagi tuh. Nah tapi karena tengahnya berlian, payu mana? Payu. Jadi karena orang terpandang berliannya, lalu sehingga ditukari orang kada baharaga tadi tukari orang karena ada nang baharaga nang dipandang orang. Nah itu sama tadi ibarat kita hendak beelang wadah sesuatu nang kita bawa siapa orang nang ampun rumah nang bina sayang lawan siapa itu nang kita bawa. Nah berarti ya terbuka lawan sama itu. Jadi ahlul bait itu orang nang berasih. Makanya di sini Habib Ali bertawassul dengan ahlul bait supaya pintu ijabah dibukakan oleh Allah, pintu rahmat dibuka oleh Allah, berkat. Nah, orang yang disayangi, orang yang sudah diberasi. Nah itu nama bangaran tawassul tadi. Jadi kita bawa sama kita tadi baca nama Bismillah tadi. Oh pada gampang-gampangnya. Tubuhan ahlus zambal itu dia tentang pengarang di Bismillah itu siapa? Sahibul Laban Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, anak oleh Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar. Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu karamatnya bisa menghidupkan orang mati. Bisa menghidupkan orang mati. Jadi anak sidin pengarang Abu Bakar Al-Adani. Nah, karena dianak di kampung Adan, di negeri Adan. Al-Adani Sahibul Laban. Jadi Abdullah Idrus kira-kira umur ya pada sampai 15 lah. Ya, Syarifah Aisyah ya kira-kira umur 10 tahun lah. Syarifah Aisyah ini anak oleh Habib Umar Al-Mudhar. Abu Bakar Idrus Abdullah anak oleh Abu Bakar As-Sakran. Abu Bakar As-Sakran lawan Umar badang sanak. Berarti kawin bapak bersepupu. Nah jadi
Abu Bakar bisi anak Abdullah, ya kan? Umar Mohdar bisi anak Aisyah dikawinakan. Bingung bubuan habaib masa Habib Abu Bakar as-Sakrani mengawinakan anak sing anuman anu bener baru 15 dikawinakan. Peribahasanya tak nang sekong pulang begininya baru 10 tahun dikawinakan. Ya. Ya lah. Tapi nya nang gawian wali kutub lah. Kadang dengan komen-komennya bujur luarnya anu tapi dalamnya tuha. Ya kan? Bujur anu luarnya tapi dalamnya tuha, mantap luarnya. Luar apa di dalamnya luar biasa. Dikawinakan. Nah, ibadah dikawinakan semua orang juga. Akhirnya hamil bini Sidin Aisyah, tadi Syarifah Aisyah. Jadi gono-gono, jadi berdua laki bini Habib Abdullah Idrus dengan Syarifah Aisyah ini musyawarah masalah nama, musyawarah masalah nama anak. Okay. Ujar Habib Abdullah Idrus nang abah itu anak dengan ngarannya sama abahku, artinya Abu Bakar. Lah, ujar Syarifah Aisyah bini Sidin, ini anak artinya sama abahku Umar. Paham? Berabut ngaran, ini kena ngarannya sama abahku aja. Ujar nang bini, ini sama abahku juga. Nah, jadi tahu pada dua ini nang keluar ini pacang laki lah. Padahal kan udah masih gitu dah. Tapi tahu dipajang laki-laki keluar. Ayo wali keduanya Abdullah Idrus wali, Syarifah Aisyah wali kutub juga. Beda dua sama wali kutub. Sama apa pian? Karena bubuan Sidin ini belum balik berakal sudah mendapat Rasulullah berataan orangnya. Mudah dalam berkat Sidin lah. Allah luar biasa. Luar biasa berkat Sidin. Lalu jadi Habib Abdullah Idrus pokoknya dihiganya tahu Syarifah. Nah, itu Syarifah Aisyah bin Sidin. Dan ada rezeki kita. Amin. Siapa tahu Allah Ta'ala ya Allah dapat panggilan Sayyiduna Al-Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Siapa tahu. Alhamdulillah Mekah Madinah sudah rancang juga ya Allah. Yaman haji juga itu sudah. Nah lalu di situ tadi itulah sesudah apa atau bahwa tengah malam nih model bahwa sama abangku kita kan tahu paling SG ya Allah model apa ngarannya dah model orang tuh diisi anak 4 bebinnya apa lelakian aja hantaknya pulang bisa anak bebinian kada putus asa 3 matinya pulang di OSG. Nah, alhamdulillah jan binanya binanya. Ya Pak, soalnya kalau lelaki yang pulang saklinya talipan saklinya. OSG kada kau mau baca. Sampai talipan. Sembunyi saklinya. Ada lawas biar tengah malam karena menyoalakan nama anak ada mengetok tok dibukai kaum masjid ada apa kaum itu tadi ada seorang pemuda datang pada ulun pemuda itu jadi papasan tuna mama abah ulun menyoalakan ngaran ulun. Paham kan? Tuna mama ulun abah ulun menyoalakan ngaran ulun padahal kan mama ulun abah tuh ngaran ulun Abu Bakar. Kan baru keluar di paru sudah dibayangkan Tuhan sudah di baru keluar di paru tuh mama abah ulun menyoalakan masalah ulun ngaran ulun tolong padahal kan lawan mama abah ulun ngaran ulun Abu Bakar ya Abu Bakar al-Adani. Ya kan pengarang bibis karamat sidin, karamat mulai dalam parut sudah
Beliau digelar Sahibul Laban. Kenapa? Sebab nang pangarang bismillah nih kenapa jadi gelar Sahibul Laban? Karena waktu umur kurang lebih 7 tahun itu diasingkan ke negeri adat. Negeri adat itu tandusnya luar biasa, panasnya luar biasa. Hadramaut tarik itu panas, yang lebih panas lagi di sana itu. Ini dengar kabar Jepang lah. Karena negeri adat ya jarang-jarang orang ke sana, nah, jauh benar. Lawan itu termasuk yang di kadang-kadang di bomnya Israel. Nah, kadang-kadang di situ negeri adat. Nah jadi makanya seperti Habib Umar bin Hafiz, dan sepanjang umur sehat,